Dan dari awal, bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis, tidak pernah menyatakan ada niat jahat, tidak pernah ada mens rea. Ya. Yang mereka vonis adalah tuduhan bahwa saya melanggar aturan. Setelah beberapa hari saya ngupas tentang Partai Gajah, ndas berah, awak ireng, sekarang saya akan mengupas tentang keprihatinan masalah hukum di Indonesia. Nah, topik ini tak angkat, mesti kejadiannya sudah lewat. Ya buat mengingatkan saja, hukum di negara ini benar-benar makin rusak dan bobrok ini. Hakim yang digaji sudah dinaikkan oleh pemerintah, tidak memberi vonis yang sifatnya adil. Dia justru jadi senjata buat kepentingan politik tertentu. Begawan pengen ngupas nih atas dijatuhkannya vonis selama 4,5 tahun buat mantan Menteri Perindustrian Pak Tom Lembong. Dan ingat loh, Pak Tom Lembong di Pilpres kemarin itu dukung pasangan Pak Anies dan Caimin. Artinya bukan di pihak yang tidak sama dengan pasangan yang Begawan dukung di Pilpres. Nah, saya dukung Pak Ganjar waktu itu dengan Profesor Mahfud. Lantas kalau ada yang nanya, kenapa mesti tak bedah, tak bilani, bahkan mesti bukan dari kubu yang sama ya, untuk membuktikan apa yang tak sampaikan. Tidak selalu berkaitan dengan politik praktis mata. Ini memperlihatkan, ngompol itu sejatinya secara pribadi Begawan loh, kalau ada di ngonten ngompol ini mendukung kebenaran dan keadilan. Siapapun yang memperjuangkan kebenaran, keadilan, Begawan dukung. Tapi siapapun yang terus mengupayakan syahwat kekuasaan dan menyengsarakan rakyat, saya kritik. Apalagi sampai menginjak-injak konstitusi, mengubah-ubah demokrasi, merusak, dan sebagainya, saya kritik. Siapapun itu yang bekerja dan menjaga negeri ini demi kebaikan, mesti kita support. Nah, kebetulan di pemilu dan pilpres kemarin yang tak dukung berdasarkan tujuan baik rakyat. Buat rakyat, ya PDIP sama kandidat 03. Ini lagi-lagi loh, tidak kemudian Begawan belum move on loh, ya udah selesai. Udah. Biasalah dalam kancah politik menang kalah, nggak pernah. Dan Begawan tidak ada rasa sakit hati, nggak ada, menyesal nggak ada. Lost doll Begawan ini, tiap hari ketawa. Justru kasus Pak Tom Lembong yang mau tak angkat ini memperlihatkan masa dukung-mendukung wis berakhir. Jadi siapapun bisa. Apapun misalnya Pak Prabowo mempunyai program yang sangat hebat untuk kepentingan rakyat, tak support. Tapi ini orang ya tak kritik. Lo mau bagaimanapun kasus ini lo mempertontonkan betapa kalau kepentingan politik sudah diganggu, apapun bisa dilakukan. Ini memang kasus hukum, tapi syarat dengan kepentingan politik yang sangat kental. Pak Tom menjalankan perintah presiden loh, buat mengamankan kebutuhan gula dalam negeri loh. Timbangko langka gula, sehingga dia import atas perintah presiden. Persidangan yang dia jalani itu sebenarnya ekses dari sikap politiknya, sentimen politiknya yang seolah-olah kasus hukum karena tidak mau menjilat kekuasaan. Ngompolos pasti belum pada lupa Pak Tom itu menteri apa dan siapa presidennya. Dan pada kontestasi tahun lalu Pak Tom dukung cawapres 01. Sedangkan Pak Jokowi kan kandidat 02 karena anaknya jadi calon wakil presiden. Dan perkara ini bukan satu-satunya yang menyiratkan ada kriminalisasi pada kubu yang kemarin tidak mendukung pasangan 02. Eksesnya sampai terbawa hingga sekarang. Kasus hingga korbannya banyak banget. Dan ini kejahatan yang biadab dalam dunia politik Indonesia ini. Dan yang kemudian akhirnya mendukung apa yang dimaui Jokowi, kayak Pak Erlangga, Pak Zulhas, kasusnya mana-mana aja, langsung lenyap entah kemana. Padahal udah jelas. Minggu ini Mas Hasto juga sedang menunggu vonis dari hakim. Pak Tom dan Mas Hasto adalah korban-korban politik kepentingan politik kekuasaan. Mau diakui atau tidak, rakyat paham ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Hanya mengingatkan para hakim, utusan Tuhan, wakil Tuhan di dunia.
Tapi kalau engkau mengkhianati Tuhan yang mempercayakan pada engkau, ya lihat aja apa yang akan terjadi pada para hakim ini. Yang kemudian memang di meja hijaukan itu, Mas Hasto itu, hanya disebabkan melawan kemauan sang penguasa. Mereka segelintir orang yang dikriminalisasi akibat melawan kekuasaan. Dua orang ini yang saya kenal orang-orang yang jujur dan hebat adalah orang-orang yang tidak sekedar cerdas. Mereka itu punya dedikasi, komitmen, keperpihakannya jelas, namun nasibnya justru membawa ke jeruji besi. Ciloko ini tragis. Lah kok Indonesia itu kayak film-film India itu loh. Yang korupsi merajalela, penguasa sak geleme dhewe. Percayalah, bila orang secerdas dan sebaik mereka, bila dipenjarakan, itu yang rugi rakyat. Pak Tom itu kan orang profesional, bukan orang politik. Keterlibatan dalam tim sukses di Pilpres kemarin, yang murni karena mau mendukung orang baik. Hanya sebatas itu aja. Dia sebenarnya bukan orang baru di kalangan profesional. Dia diajak masuk ke kabinet, memang buat membenahi tata kelola gula dalam negeri. Lo kalau sekedar buat merusak negara, tak jamin dirinya nggak bakalan mau. Dia sebagai menteri teknis, kan memang yang mengoperasikan. Apa-apa diperintahkan oleh kepala negara. Diperintah oleh presiden. Siapa presidennya waktu itu? Masyarakat kan tahu. Semua bukti dan saksi termasuk saksi ahli jelas-jelas mengungkapkan. Tidak ada yang mengkaitkan polisi menteri itu bisa disimpulkan perilaku korup. Dia itu menjalankan tugas atas perintah presiden. Hanya masalah impor gula. Tuduhannya memperkaya pihak lain. Wah, hakim ini. Hati-hati Pak Hakim. Semula Pak Tom yang tangkap kejaksaan dengan tuduhan tidak pidana korupsi yang merugikan negara. Awalnya kejaksaan menyebut kerugian negara mencapai 0,5 triliun. Dalam persidangan yang digelar hingga 23 kali, hakim menjelaskan kerugian negara 190 miliar. Tidak sampai 500 miliar. Artinya terdapat jumlah yang cukup signifikan antara tuduhan jaksa dan fakta persidangan. Terus yang dikorupsi itu duitnya yang di Tom Limbong tidak menikmati apapun. Yang pasti, selama proses persidangan, persis kasusnya Mas Hasto itu, ditemukan banyak keanehan, kejanggalan. Nyatanya beliau yang diancam 7 tahun harus menerima 4,5 tahun. Sejatinya hakim ya ngerti jane. Ini menurut pandangan bagaimana? Jane hakim ini ngerti. Nggak tahu kalau hakimnya tuh merasa bersalah ya, nggak tahu saya. Tapi hati-hati loh Pak Hakim. Alam ini selalu berputar dalam keseimbangan. Ada salah, pasti ada nanti yang Anda unduh di kemudian hari. Hati-hati Pak Hakim. Anda wakil Tuhan. Tidak hanya itu. Tidak ditemukan hubungan antara Pak Tom Limbong dengan importir gula. Nggak pernah. Bahkan aliran dana masuk, ada beneran ada pihak yang mau berterima kasih. Itu sama sekali tidak ada. Orang nek gratifikasi, orang no. Nek modelan kayak gini terus berkonsekuensi hukum. Yo bubar kae negarane. Rasa nganggo menteri. Lah menteri punya kebijakan kan ya wajar dan memang harus begitu. Coba lihat tuh BUMN kita itu. Atau berbagai proyek fisik yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan. Yang jelas ada keuntungannya. Nah orang untung terus gimana perusahaan mau tertarik mengerjakan? Ingat loh, kerugian sebesar 198 miliar itu tersebar di 8 perusahaan yang kemudian melakukan impor gula. Kebijakan impor yang dikeluarkan beneran murni kebutuhan industri yang mendesak, bukan reko-rekonya Pak Tom. BNDE intu-intuan enggak, itu murni perintah Presiden Jokowi. Dan hakim tidak melihat bila sang menteri memang sedang menjalankan tugas negara. Dia menutup mata, menutup hati. Nggak tahu. Ojo-ojo koyo diancam koyo. Ini kira-kira loh. Kayak mantan rektor UGM yang menarik ucapannya itu. Lah vonis yang ditetapkan disebut pelanggaran prosedur dan administrasi hingga menimbulkan kerugian negara. Wah, orang kadang menyebutnya dengan memperkaya orang lain. Lah piye kalau masalah dol tinuku kulaan nek ora nek badine ya emoh to, Bung. Tapi tuduhannya ini tuduhan yang sangat tidak relevan. Neng memperkaya orang lain tidak terus bisa disimpulkan sebagai korupsi.
dinyatakan melakukan korupsi bila memenuhi 2 syarat ini. Apa itu? Ada perbuatan hukum dan niat jahat atau mens rea itu. Sedangkan pada kasus Pak Tom Limbong itu syarat itu nggak bisa ditemukan, nggak ketemu itu. Tidak ada perbuatan melawan hukum dan nggak ada niat jahat dari Pak Tom Limbong itu sendiri. Tidak ada aliran dana pada dirinya, tidak ada bukti bahwa dia bersekongkol dengan pihak-pihak yang katanya diuntungkan. Lalu juga sama sekali tidak ada gratifikasi yang dia terima. Kan biasanya dalam bisnis di luaran atau di berbagai proyek pemerintah, ada itu perilaku-perilaku katotor itu. Asok glodong pengarang-arang kalau bahasa Jawanya itu. Bahasanya iso macam-macam, nek mau ngasih keuntungan tuh pada seorang pejabat. Ada diskon, cashback, ucapan terima kasih, tiket umroh gratis, dan lain sebagainya. Apakah Pak Tom Limbong mendapatkan itu? Boten. Nah kemudian pula, tidak ada motif mencari keuntungan politik atau pribadi. Lain setiap kebijakan negara, entah dikeluar presiden atau menteri dianggap menguntungkan swasta, dikriminalisasikan, yo bubar wae negara ini. Kan kebijakan pemerintah memang salah satunya buat menggerakkan ekonomi. Polisi negara, bila tak menguntungkan, otomatis ekonomi tidak berjalan. Piye toh ini? Lah mungkin Pak Hakim nggak tahu, nggak paham tentang ekonomi, ya iso. Masa Hakim ora mudeng nih. Akibatnya kayak sekarang ini. Semua pada berhenti, tidak obah. Apa itu yang diharapkan? Kan ya enggak sebenarnya. Karena mereka-mereka yang digaji oleh rakyat, harusnya punya tugas penting untuk mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Siapa yang mau jadi pejabat? Bila keputusannya yang tidak membawa keuntungan materi dan politik harus menanggung risiko. Lu makin kesini politik dan hukum kita justru merapatnya pada kekuasaan, tidak memihak rakyat. Lah piye no? Bukan pada keadilan, bukan pada kebenaran. Kebijakan tentang impor gula itu jelas kewenangan seorang menteri, tercantum di pasal undang-undang. Kewenangan itulah yang kemudian bisa dikatakan sebagai diskresi. Dan diskresi menteri tidak sama dengan mens area atau niat jahat. Lah karena itu memang punya maksud untuk membalas dendam kepada Pak Tom Limbong. Karena tidak menjilat kekuasaan. Ini pandangan Umbenggawan saja, tidak menduduh. Faktanya yang saya lihat. Yang dijalankan Pak Tom Limbong itu diskresi, bukan manipulasi, sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Dan itu dijalankan atas kondisi mendesak loh, serta demi menyelamatkan sektor industri loh, karena waktu itu gula sangat mahal dan langka, sehingga dia import itu ditambahi gitu loh. Benar rasa dadak bingung nanti kalau ada kelangkaan gula. Ini disalahkan. Anda memang kebijakannya melanggar, kenapa gugannya ke Tipikor? Bukan diproses ke PT UN. Kan aneh banget itu. Ya kita tahu toh. Ini problemnya memang bukan hukum. Ini masalah politik. Pak Tom ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober 2024. Beneran mepet dengan kontestasi. Apakah itu bisa disebut bebas campur tangan politik? Bukankah di Pilpres dirinya masuk tim sukses Pak Anies. Dan vonis baru dijatuhkan jauh setelah pelantikan kepala negara. Tujuannya agar publik tidak lagi memperhatikan ada tangan-tangan kekuasaan yang mencamari urusan ini. Bila beneran perkara korupsi, harusnya pihak-pihak yang diuntungkan dalam kebijakan Pak Tom turut diseret itu. Ya. Faktanya ada berapa pengusaha yang diproses di pengadilan. Ini contoh betapa hukum masih jadi kepentingan kekuasaan, bukan memihak rakyat. Kasus ini mencerminkan betapa jauhnya jarak keadilan dan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia ini keadilan dan kejujuran sangat mahal dan barang langka. Hukum justru malah berjejer dengan kekuasaan. Pak Tom itu teknokrat tulen. Bukan partisan, bukan pelobi. Tidak pernah usaha yang terbiasa berkelindan di seputaran istana, enggak. Bukan. Beliau itu dikenal bersih, tajam secara intelektual, nalar dan konsisten saat berbicara, yang otomatis menjaga kejernihan berpikir. Mungkinkah dengan watak dan karakter tersebut terbesit ada niat jahat pada pikiran dan hati Pak Tom Limbong buat merugikan negara, buat mengambil keuntungan secara pribadi? Umbenggawan sih meragukan itu. Vonis 4,5 tahun yang beliau terima jelas mencerminkan sebuah arena kotor dalam politik dan hukum Indonesia. Tarik-menarik kepentingan antara kekuasaan, birokrasi, pengusaha, dan politisi.
Dia hanyalah korban. Bahkan Umbegan menyebut dikorbankan. Mati di antara pelanduk gajah. Gajah gelut sing mati pelanduk keitek-itek. Bila hari ini Pak Tom Limbong telah memulai menjalankan hukuman, hanya disebabkan perkara kesalahan administrasi kebijakan publik. Bagaimana pihak-pihak yang dengan terang benderang bermain kotor, entar dalam mengatur kuota, berkelindan dalam kartel, membiarkan mafia pada berkeliaran. Tidak hanya bermain di industri gula, tapi juga minyak, beras, garam, daging, serta komoditi yang lain. Mengapa kemudian mereka yang beneran kotor tidak tersentuh sama sekali oleh hukum? Menurut Umbegawan, karena dia menjilat kekuasaan. Sudah berulang kali Umbegawan memperlihatkan siapa saja mereka. Benar bahwa kasus ini bakal lenyap dalam sekejap oleh hiruk pikuk politik yang terus-menerus disuarakan kekuasaan. Ia akan mengendap, tenggelam oleh isu-isu yang lain. Mereka yang hari ini menekan orang baik, mempertahankan kuasa, akan dikenang bukan sebagai pemimpin, akan ditatak dalam sejarah. Mereka pengkhianat keadilan. Memang mau menghancurkan negara ini tujuannya. Karena pengkhianat itu tidak pernah punya kepentingan untuk membangun negara. Pengkhianat itu ingin menghancurkan negara, ingin menjerumuskan. Dan entah kapan kita sebagai rakyat mengambil pelajaran dan tidak lagi memilih mereka yang culas-culas untuk sebagai pemimpin negara. Di negara yang katanya demokratis ini, hukum tak lagi sebagai penjaga keadilan. Dia bagaikan sebuah senjata yang dilempar, bagaikan lembing yang mengenai lembong. Hukum justru tidak menjadi lumbung bagi keadilan. Justru menekan dan menghabisi rakyat yang baik, jujur. Hukum kini sudah belimbung, tak mampu lagi berdiri tegak. Karena dijalankan oleh orang-orang yang tidak pernah punya hati nurani, yang terus ditekan oleh penguasa. Bisa memberi keadilan yang didambakan rakyat. Bila hari ini niat baik saja bisa dipenjara, kita bersiap-siap untuk bertemu pejabat-pejabat yang menolak mengeluarkan kebijakan. Para pejabat akan lebih memilih diam, tak bergerak, tak beranjak, sebab mesti dengan niat baik. Andai kebijakan itu tidak menuruti kemauan kekuasaan, akan selalu terbuka potensi seorang pejabat bakalan terkena sasaran hukum dan rakyat yang akan dirugikan. Mari rakyat paham akan kondisi negara ini. Jangan hanya berpikir sing penting iso mangan. Jangan, negara ini butuh suara kita, butuh persatuan rakyat untuk menegakkan keadilan, kebenaran akan rakyat disejahterakan. Hati-hati para pejabat. Hidup ini keseimbangan. Salam Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.